Warta Lisan Minggu tanggal 27 Juni 2021. 1. Pemahaman Alkitab PA online. Pemahaman Alkitab online GKI Purworejo akan diadakan pada 1. GKI Purworejo Selasa tanggal 29 Juni 2021 pukul 17.30 WIB. 2. Bajem Telapar Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 19 WIB dengan tema Kemurahan Hati. Bacaan dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. PA akan diselenggarakan secara online melalui WhatsApp Group. 2. Persekutuan Remaja Pemuda. Persekutuan Remaja Pemuda 1 GKI Purworejo akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 pukul 18. 2. Bajem Telapar Jumat 2 Juli 2021 pukul 19 WIB. Mohon kehadiran dan perhatian saudara-saudari remaja pemuda. Demikian warta lisan pada hari ini. Kita akan mulai ibadah. Mari bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah. Pujilah Allah, hai orang-orang yang dikasihinya. Sebab didengarnya semua seruan tangisan kita. Ia mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Dibukanya kain kabung kita dan dikaitnya kita dengan sukacita. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahankanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat tata surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan dan samudra, bukit, gunung dan lembah, marga Kau bergembira, ajak kami ikut serta. Saudara-saudara, ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang cinta yang senantiasa memberi kehidupan, damai Tuhan beserta kita, kini dan selamanya. Firman Tuhan di dalam surat Roma pasal yang kelima, ayat 3 sampai 5 mengatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji,
dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara, ketika setiap hari kita menghadapi tantangan, pertanyaannya apakah kita bertekun di dalam Tuhan? Ataukah kita mudah menyerah, lari dari apa yang jadi tanggung jawab kita, mengabaikan tugas kita, panggilan kita, dan mengkhianati Tuhan? Mari bersama kita berefleksi di dalam nyanyian "Setiakah Diriku Padamu Tuhanku". Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela menapak jalan Tuhan meski letih lesu. Tetap Engkau ku turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Rahim, jikalau Engkau mengingat kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan di hadapan-Mu? Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala kerapuhan kami, dengan segala luka dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa di dalam hidup ini ada kalanya kami memilih untuk tinggal di dalam zona nyaman kami dan mengorbankan keamanan orang lain. Ada kalanya kami memilih untuk bersikap egois dan tidak mau tahu. Ada kalanya kami memilih apa yang mudah ketimbang memilih kebajikan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami jikalau kami tidak bertekun, tidak setia pada Tuhan, padahal Tuhan setia pada kami. Ampuni kami jikalau kami mudah menyerah. Ampuni kami kalau Tuhan telah membuktikan berkali-kali kepada kami bahwa Tuhan mengasihi kami dan Tuhan percaya pada kami. Tetapi kami tidak percaya pada diri kami sendiri, dan kami lari dari tanggung jawab kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Kami sungguh menyesali dosa-dosa kami. Kami mohon pengampunan dan rahmat dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa kita, marilah sambut berita anugerah dari Tuhan. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya.
dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita. Kita memohon kepada Tuhan untuk menolong kita, membangunkan iman kita, supaya kita bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi tentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur jika setiap kami berharga di hadapan-Mu. Karena itu Engkau berkenan untuk mengampuni, bahkan memberikan kepada kami kesempatan hidup yang baru. Karena itu ya Bapa, ini yang kami mau katakan. Kami tidak mau menyia-nyiakan berkat-Mu. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Karena itu saat ini kami memohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi setiap kami. Supaya ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan, setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami belajar untuk melakukannya di dalam hidup kami. Sebuah kesempatan demi kesempatan yang Engkau beri. Kami mau isi dengan hidup di dalam kehendak-Mu. Hidup di dalam firman-Mu. Roh Kudus berkuasalah atas setiap kami. Supaya ketika kami membaca firman Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus berkuasalah atas setiap kami. Supaya hanya kehendak Tuhan yang tinggal di dalam kami. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap kami mau dengar firman-Mu, setiap kami mau diperlengkapi oleh firman Tuhan. Berbicaralah karena kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat 43. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat, katanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun, sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita disebut berbahagia jika setiap kita mau mendengar firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini adalah jangan menyerah, walau tak mudah. Saya ingat cerita dari Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Mereka mengatakan kami pernah ada dalam situasi yang tidak mudah. Pada waktu itu kami sedang ada di luar kota, kami diberi kesempatan untuk berlibur di kota besar. Dan kami sedang menikmati suasana kota besar itu dengan sangat indah dan menyenangkan. Dari pagi sampai malam kami ada di luar untuk menikmati suasana kota. Sampai malam ketika kami tiba di hotel, resepsionis mengatakan kepada kami, bapak-bapak, maaf, lift hotel tidak dapat digunakan karena sedang ada di dalam perbaikan. Jika bapak-bapak ingin kembali ke kamar,
silahkan melalui tangga darurat. Saudara-saudara, Semar, Petruk, Gareng, Bagong segera bertatapan satu dengan yang lain. Lantai 20 kita harus lewat tangga darurat. Wow, sepanjang hari kita berjalan-jalan, kita sudah lelah, sekarang harus naik tangga sampai lantai 20. Wow. Sekali lagi resepsionis itu mengatakan, ya saya enggak tahu apakah lift itu akan segera jalan atau sampai besok, saya nggak tahu. Tapi kalau bapak-bapak mau segera beristirahat, silahkan lewat tangga darurat. Saudara-saudara, di tengah situasi yang tidak mudah itu, karena mereka lelah, mereka capek, mereka ingin segera beristirahat, sementara mereka membayangkan harus naik tangga sampai lantai 20. Semar segera mengatakan, anak-anakku, jangan takut. Ayo kita lalui. Kita bisa naik tangga sampai lantai 20. Karena itu kita akan bagi tugas. Petruk, tugasmu adalah dari lantai 1 sampai lantai 5. Tugasmu adalah mengajak kami bernyanyi. Ajaklah kami bernyanyi dengan gembira dan bersukacita, supaya ketika kami melangkah selangkah demi selangkah sampai di lantai 5, gak kerasa. Kamu harus ajak kami menyanyi dengan gembira. Truk, sanggupkah kau lakukan itu? Dengan semangat Petruk mengatakan, siap Romo. Kalau sampai lantai 5 saya mengajak menyanyi, siap. Saya akan membuat kalian bahagia. Terima kasih Truk. Reng, Gareng, tugasmu adalah dari lantai 6 sampai lantai 10. Tugasmu adalah membagikan cerita lucu, supaya sepanjang perjalanan kita boleh tertawa gembira mendengar ceritamu. Aku percaya kamu bisa menceritakan cerita-cerita lucu yang membuat kami semua tertawa. Reng, bisakah kau lakukan itu? Gareng segera mengatakan, siap Romo. Saya akan mencari cerita lucu supaya kita bisa sampai lantai 10 dengan gembira. Terima kasih Reng. Gong, Bagong, sekarang tugasmu mulai dari lantai 11 sampai lantai 15. Tugasmu adalah bagikanlah cerita sedih. Aku membayangkan bahwa sampai lantai 10 dengan kita menyanyi, dengan kita tertawa, kita mulai lelah. Bagikanlah cerita sedih supaya kita melangkah perlahan-perlahan sampai lantai 15. Dan itu disertai dengan cerita sedihmu. Gong, bisakah kamu menyampaikan cerita sedih itu? Bagong segera mengatakan, siap Romo, saya akan buat cerita sedih. Oke, thank you Gong. Nanti sampai di lantai 16 dan sampai dengan lantai 20, Bapak yang akan menceritakan supaya kita tiba dengan selamat. Ayo kita mulai berangkat. Saudara-saudara, mereka masuk ke tangga darurat dan mereka mulai dengan menyanyi dengan gembira. Petruk mengajak mereka menyanyi dengan sukacita dan gembira sehingga mereka berjalan sambil menyanyi, sambil menari dengan sukacita sampai di lantai 5. Dan Semar mengatakan, lihat kita sudah sampai lantai 5. Petruk segera mengatakan, Romo, ternyata kunci yang Romo berikan luar biasa. Kita bisa sampai lantai 5 tanpa terasa. Terima kasih Romo. Sekarang gilirannya Gareng. Kamu harus cerita lucu karena kita akan masuk pada lantai 6 sampai lantai 10. Yuk Reng, ceritalah. Saudara-saudara, perjalanan dari lantai 6 sampai lantai 10 diwarnai dengan cerita lucu dari Gareng sampai mereka tertawa terbahak-bahak. Akhirnya
Mereka tiba di lantai 10. Lihat, kita berhasil dengan resep dari Romo. Kita berhasil dengan menyanyi, dengan cerita lucu kita sampai di lantai 10 tanpa merasa lelah. Gong, ini waktumu untuk menceritakan cerita sedih. Yuk, ceritalah supaya perjalanan kita segera sampai di lantai 15. Saudara-saudara, Pak Kong segera mengatakan, oke saudara-saudaraku, saya akan mulai dengan cerita sedih. Sebetulnya sudah sejak dari awal saya ingin mengatakan saya dulu yang cerita. Tapi karena Romo mengatakan saya harus pada bagian yang ketiga. Kakak-kakakku harus memulai terlebih dahulu. Aku bagian yang ketiga. Aku tidak berani melawan Romo. Karena itu aku menahan diriku untuk tidak menceritakannya. Petrus segera mengatakan, ayo Gong cerita. Apa cerita sedihmu? Ayo cerita. Iya, aku mau cerita. Cerita yang sangat-sangat menyedihkan. Aku ingin bercerita. Sampai di lantai 11 ini, aku baru menyadari bahwa kunci hotel tertinggal di dalam mobil. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Semua yang mendengar cerita itu segera mengatakan, Bagong, kenapa kau tidak menceritakannya dari awal? Kita sudah sampai di lantai 11 dan kau baru menceritakan kalau kunci kamar tertinggal di mobil. Bagong segera mengatakan, giliran saya adalah yang ketiga. Ya, tapi bagaimana sekarang kita sudah ada di lantai 11? Apa yang akan kita lakukan? Sekali lagi Semar dengan sangat bijak mengatakan, oke, sekarang Bagong dan Gareng, turunlah, ambil kunci kamar di mobil. Aku dan Petro akan menunggu di sini. Pergilah. Akhirnya Bagong dan Gareng turun. Saudara-saudara, sepanjang perjalanan Gareng sudah mulai mengeluh. Bagong, harusnya kamu tadi memotong ceritaku supaya kamu bisa segera mengambil kunci kamar. Tidak terlalu jauh. Ini sudah lantai 11. Ya, maaf. Kan tugasku cerita sedih dan inilah cerita yang kubagikan. Sampai lantai dasar. Saudara-saudara, sekali lagi Bagong mengatakan, Reng, aku punya cerita horor. Jangan macam-macam Gong, kamu sudah bikin masalah. Ini saya sudah terlalu capek dan lelah. Jangan kamu tambah dengan cerita horor. Kalau sampai cerita itu muncul, maka kita tidak akan bisa sampai ke lantai 20. Kita lewat tangga darurat, tidak usah cerita horor. Tapi ini penting, Reng. Aku harus cerita padamu. Tolong dengarkan aku. Tidak, gak usah cerita horor. Reng, tolong dengarkan aku. Oke, aku dengarkan. Apa yang ingin kau ceritakan? Bagong segera mengatakan, aku punya cerita horor. Cerita horor itu adalah bahwa kunci mobil dibawa oleh Semar. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Gareng? Dia segera mengatakan, aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah cerita. Kalau kita ada di posisi Gareng dan Bagong, saudara-saudara, apa yang akan kita lakukan? Di tengah situasi sulit, sudah lelah, harus naik tangga darurat sampai lantai 11, turun lagi. Ternyata sampai ke bawah sia-sia karena kunci mobil dibawa oleh Semar. Dia harus naik untuk ambil kunci lagi. Saudara-saudara, kira-kira kalau kita jadi mereka, apa yang akan kita lakukan? Saya yakin kita akan mengatakan, angkat tangan, menyerah. Kenapa? Tidak mudah. Mungkin kita akan mengatakan, sudah tunggu saja sampai live-nya
segera jalan, dan itu akan mempermudah kita. Tidak usah naik turun, ini sudah lelah. Atau kita akan mengatakan saya menyerah. Kenapa? Ya sudah, saya terlalu lelah dan saya tidak lagi bisa memikirkan apapun. Saya menyerah. Saudara-saudara, tidak jarang ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan, kita akan menyerah begitu saja. Saudara-saudara, menarik kalau kita memperhatikan perikop kita, ayat 21 sampai dengan ayat 23. Di sana ditunjukkan ketika Yesus menyeberang lagi dengan perahu dan orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Saudara-saudara, ayat 21 sampai dengan ayat 23 menunjukkan bahwa ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus sedang menghadapi sebuah persoalan besar. Apa itu? Anak perempuannya ada di dalam keadaan sakit dan dikatakan hampir mati. Di tengah situasi yang seperti itu, apa yang dilakukan oleh Yairus? Dia menanti Yesus datang dari seberang. Ia menanti Yesus. Lalu ketika ia melihat Yesus, dia segera tersungkur di kaki Yesus dan segera memohon kepada Yesus supaya menyelamatkan anaknya. Saudara-saudara, ini menarik untuk kita perhatikan. Mengapa? Yairus itu adalah kepala rumah ibadat. Dia adalah seorang imam. Dia orang yang terpandang. Dia punya banyak pengikut. Di satu sisi ketika ia tersungkur di kaki Yesus dan memohon pertolongan dari Yesus, dia melepaskan segala ego dan keakuannya. Di sisi yang lain, saudara, kalau kita melihat di dalam Markus pasal 3, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu berupaya bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Mengapa? Karena Yesus melakukan banyak mukjizat, banyak orang mengikuti dia, banyak orang mempercayai ajarannya. Para imam dan ahli Taurat tidak menyukainya. Karena itu mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Dan sebagai kops imam, kepala rumah ibadat, tentu ketika Yairus tersungkur di depan kaki Yesus, ia sadar betul bahwa ia akan ditinggalkan oleh teman-temannya. Kesepakatan yang dibuat oleh ahli Taurat dan imam-imam kepala untuk membunuh Yesus, dia abaikan, dia singkirkan demi anaknya. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Di tengah kepanikan, di tengah kesediaan merendahkan dirinya, di tengah kesediaan mengabaikan keakuan dan kehebatannya. Ayat 24 dikatakan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Yesus pergi bersama dengan Yairus. Yesus mendengar permohonan Yairus. Yesus mengikuti apa yang diinginkan oleh Yairus. Persoalan selesai? Ternyata tidak. Saudara-saudara, kalau kita melihat perikop kita, maka ditunjukkan bahwa orang banyak itu tetap berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di dekatnya. Ini mau mengatakan Yairus sudah ada di dalam situasi yang tidak mudah. Anaknya sakit dan hampir mati. Ia sedang berkejaran dengan waktu. Tetapi orang banyak itu terus ikut Yesus dan berdesakan. Itu mau mengatakan bahwa jalan yang akan dilalui oleh Yesus bukanlah jalan yang lebar, yang mudah, yang indah dan gampang. Ia harus berjalan perlahan karena orang banyak berdesakan di dekatnya. Tidak hanya sampai di situ saja. Dikatakan ketika banyak orang berdesakan, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
ada di dalam kerumunan itu, lalu dia menjamah jubah Yesus. Dia berpikir, asal ku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Dan apa yang terjadi? Seketika itu dikatakan pendarahannya berhenti. Tapi seketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya, sehingga dia berhenti, dia melihat kepada orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ada percakapan sesaat. Para murid mengatakan, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah jubahku? Mereka memandang sekitarnya dan mencoba mencari tahu siapa yang menjamah jubahnya. Dan perempuan itu akhirnya mengaku di depan Yesus, tersungkur di depan kakinya dan mengatakan bahwa dialah yang sudah melakukannya. Yesus mengatakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Saudara-saudara, di tengah Yairus sedang berkejaran dengan waktu supaya anaknya sembuh dan tidak mati, justru ada peristiwa yang menghentikan perjalanan Yesus sampai ke rumah Yairus. Perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Yesus bercakap-cakap dengan dia. Orang banyak yang ada di sekitar Yesus berbondong-bondong mengikuti Yesus, berdesakan sehingga perjalanannya tidak begitu lancar. Dan apa yang terjadi? Harapan Yairus, anaknya sembuh, anaknya hidup, tak terjadi. Ayat 35, belum sampai di depan rumah, belum sampai ketemu anaknya, ada orang datang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Berita yang diterima, anaknya mati. Saudara-saudara, lihatlah apa yang terjadi. Sudah punya harapan, Yesus pasti menyembuhkan. Ada interupsi, ada potongan-potongan yang menghentikan rencana Yairus, sehingga anaknya tidak selamat tapi mati. Tetapi yang menarik, saudara-saudara, Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja. Dan kalau kita melihat di akhir perikop kita, di sana ditunjukkan bahwa anaknya itu bangkit dari mati. Yesus membangkitkan dia dan menyembuhkannya. Saudara-saudara, kalau kita melihat kisah di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 itu, apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita? Hal yang pertama, saudara-saudara, jika kita ada di dalam titik yang paling rendah dari hidup ini, kita sedang ada di dalam keputusasaan, kita sedang ada di dalam situasi dan masalah yang berat, Yairus dan perempuan yang pendarahan 12 tahun itu mengajak kepada kita, ayo berpalinglah kepada Yesus. Kita melihat perempuan yang sudah 12 tahun itu mengalami pendarahan, hartanya sudah habis, semua tabib sudah ia datangi, tetapi ia tidak ada satupun yang sanggup menyembuhkannya. Perempuan itu mengatakan, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh. Dan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, hal yang pertama yang mau kita lihat bersama dari cerita Yairus dan perempuan yang pendarahan 12 tahun itu, kita mau mengatakan, mari di tengah pergumulan kita yang tidak mudah, di tengah persoalan-persoalan yang kita hadapi, di tengah situasi sulit yang kita sedang hadapi saat ini, jangan kehilangan pengharapan. Jangan berputus asa, berpalinglah, lihatlah, pandanglah Yesus. Dia adalah penolongmu, dia adalah penyelamatmu. Dia siap mengerjakan sesuatu di dalam hidupmu. Adakah kita bersedia merendahkan hati kita
datang kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yairus. Dia melepaskan egonya sebagai imam di rumah ibadah. Dia melepaskan segala harapan-harapannya terkait dengan relasinya bersama dengan imam-imam yang ada di rumah ibadat dan ahli-ahli Taurat untuk bersekongkol membunuh Yesus. Dia memilih melepaskan keakuannya untuk menghampiri Yesus dan meminta, Tuhan, kasihani aku. Adakah kita bersedia melepaskan aku kita, ego kita, datang meminta pertolongan kepada Tuhan di tengah kondisi kita yang lemah dan tidak berdaya ini? Hal yang kedua, jika kita melihat cerita bagaimana waktu Yairus meminta sampai Yesus datang ke rumah, ada banyak peristiwa yang membatasi, interupsi yang terjadi. Orang banyak berdesakan di antara Yesus. Perempuan yang menjamah jubah Yesus, percakapan dengan para murid, percakapan dengan perempuan. Ada banyak interupsi. Harusnya dari meminta kepada Yesus supaya datang ke rumahnya menyelamatkan anaknya, segera Yesus datang, tidak perlu ada interupsi. Kita selalu membayangkan saya ingin segera Yesus lakukan sesuatu. Tetapi apa yang terjadi? Perikop kita menceritakan dengan sangat gamblang. Ada banyak interupsi yang terjadi sebelum Yesus sampai ke rumah Yairus. Apa yang mau dikatakan saudara-saudara? Waktu kita tidak sama dengan waktunya Tuhan. Cara kita untuk menyelesaikan persoalan tidak sama dengan caranya Tuhan. Yang dibutuhkan dari kita adalah ikut masuk dalam cara dan waktunya Tuhan. Karena cara dan waktunya Tuhan adalah cara dan waktu yang paling indah dalam hidup kita. Yang paling tepat dan paling menyenangkan. Ini hal yang kedua yang mau kita lihat. Jangan menyerah walau tak mudah. Mau mengatakan tetap nantikan waktu dan caranya Tuhan yang indah dalam hidup kita. Saya ingat cerita seorang ibu yang kehilangan pasangan hidupnya. Dia mengatakan, hidup saya sangat berat. Saya tinggal sendiri di dalam dunia ini, tidak ada anak-anak, tidak ada pasangan hidup saya. Saya sendiri. Dan saya merasa di tengah situasi yang seperti itu, Tuhan ambil saja nyawa saya. Biarlah saya pergi bersama dengan kekasih saya. Dia terus mewarnai hari-harinya di dalam kesedihan dan keputusasaan karena kehilangan pasangan hidupnya. Dia mengatakan, aku tak lagi bisa hidup. Sampai dia mengatakan, Tuhan punya cara yang unik untuk menghibur dan meneguhkan saya. Mulai dari hal yang sederhana. Ketika saya sedang duduk melamun di rumah sedih, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba ada seekor anak anjing yang datang. Dia mulai dengan menggesek-gesek badannya di kaki saya. Saya cuma melihat. Ekornya terus bergerak. Dia menggesek-gesek, dia menjilat-jilat kaki saya. Lalu saya tersenyum dan saya bertanya, kamu mau makan? Kamu mau saya kasih makan? Lalu saya ambilkan makan dan dia makan dengan lahap. Lalu dia meletakkan badannya di kaki saya. Dan saya mulai bisa tersenyum. Saya mulai bisa melihat ada hal yang lain yang bisa saya perhatikan.
Tidak hanya berhenti di situ saja. Beberapa waktu kemudian ada seorang teman yang sedang berkeluh kesah karena anggota keluarganya ada di dalam keadaan sakit. Dia bercerita panjang lebar kepada saya. Lalu saya memberikan pengalaman saya merawat suami saya. Kami berbagi cerita, kami berbagi pengalaman. Lalu teman ini mengajak kepada saya, ayo kita belajar untuk membagikan pengalaman ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kemudian saya punya komunitas untuk berbagi pengalaman bagaimana merawat orang yang ada di dalam keadaan sakit. Saya berjumpa dengan banyak orang dan pada situasi itu rasa susah, rasa sedih saya menjadi hilang. Dan saya mengatakan, Tuhan terima kasih. Karena di tengah keputusasaan saya, Engkau tidak membiarkan saya ada di dalam kehilangan pengharapan. Tetapi Engkau menghadirkan, Engkau punya cara yang luar biasa untuk memulihkan saya. Dan sejak saat itu, saya mengarahkan hidup dan hati saya hanya untuk melayani Tuhan. Saya membagikan pengalaman, saya hadir untuk orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Sudah saya lihatlah pengalaman ini. Jangan menyerah. Walau hidup kita tak mudah, karena kita punya Tuhan yang punya cara yang tak pernah kita mengerti. Sebuah pesan yang pernah saya terima, menurut saya ini memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita. Jika Tuhan sanggup mengubah siang menjadi malam, jika Tuhan mampu menerbitkan mentari di pagi hari, Dia sanggup mengubah hidupmu. Pesan ini mau mengatakan kepada kita, jangan menyerah. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita. Selamat menikmati karya Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu. Setiap kami dipanggil untuk berpaling, menghadap, mengarahkan hidup kami, pikiran kami hanya kepadamu. Karena itu kami meletakkan segala kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Mari Bapa, campur tanganlah atas hidup kami. Sehingga apapun pergumulan kami, kesusahan kami, beban yang harus kami pikul, kami boleh merasakan kekuatan dan penghiburan yang berasal dari-Mu. Ajar kami untuk hidup di dalam waktu dan rencana Kristus. Ajar kami untuk ikut pada cara Kristus menolong dan memulihkan kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh menyaksikan Allah yang kami punyai adalah Allah yang baik. Mari berkuasalah atas setiap kami ya Bapa. Dan biarlah kami boleh melepaskan ego kami, keakuan kami, untuk tunduk di dalam waktu dan cara Tuhan bekerja menyelamatkan kami. Ini doa dan harapan kami ya Bapa. Demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan mendukung saudara-saudara kita yang ada dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan. Kita akan mendukung doa untuk saudara-saudara kita yang sedang bergumul terkait dengan pekerjaan, kerinduan memiliki pasangan hidup atau kerinduan memiliki anak atau anak-anak. Kita juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa di dunia ini yang sedang berjuang untuk menghentikan pandemi COVID-19 dan upaya pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Kita juga mendukung doa untuk para tim medis yang berada di garda depan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Pelayanan mereka biarlah menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk setiap kita dengan segala pergumulan kita masing-masing. Doa syafaat ini akan dirangkum di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pengumpulan persembahan yang akan kita kumpulkan. Adapun firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan ini diambil dari Yunus 2 ayat 9 yang demikian bunyinya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Kita akan menaikkan pujian NKP 197 ayat 1 dan 2. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku, kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku,
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih untuk berkat dan anugerah yang Tuhan berikan pada hari ini, sehingga kami boleh berbakti pada Tuhan melalui ibadah hari ini. Bapa, pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas kemurahan hati Tuhan yang tidak henti-hentinya terus mengalir di dalam kehidupan kami. Ajarkanlah pada setiap kami agar tidak hanya memberikan persembahan yang berupa materi saja, tetapi kiranya kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagimu, yaitu tubuh dan jiwa kami, sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa persembahan kami. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiang lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biarlah terbilang pasukan masangkah. Semakin berbahaya, semakin kau terkam. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Saudara-saudara, marilah kita akhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini dengan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.